Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini, hari Kamis tanggal 20 Agustus 2026. Kiranya saudara semua tetap bersemangat, penuh sukacita, damai sejahtera, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, kekuatan-Mu yang Tuhan limpahkan, dan segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan. Kembali kami saat ini mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Korintus 2 ayat yang ke-14. Tertulis demikian. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudara yang dikasih Tuhan, melihat Google Map sambil berkendara ada kalanya membingungkan, khususnya bila jalanan di depan mulai bercabang. Dan bukan bercabang satu, tapi bercabang banyak, dan bahkan tumpang tindih dengan jalan layang. Ada banyak orang mengalami salah belok sehingga jalan yang diambil berbeda dengan jalan yang seharusnya. Tapi Google Map akan segera menuntun dan membuat rute baru yang mengarahkan kembali ke tempat yang sebenarnya dituju. Demikianlah yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu mengarahkan kita kepada jalan yang seharusnya, kepada jalan kemenangan, sekalipun kita merasa sedang berada dalam kegagalan. Bahkan meskipun ada kalanya kita salah jalan, tuntunan Tuhan akan membawa kita kembali pada jalan kemenangannya. Asalkan kita mengikuti dan tidak menyimpang dari tuntunan Tuhan. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini tertulis, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam pelayanannya, Rasul Paulus mengalami banyak tantangan, banyak penolakan. Ada saat-saat di mana Rasul Paulus merasa pelayanannya menjadi sia-sia, tidak ada perkembangan. Tapi dalam semuanya itu, sesungguhnya Tuhan tetap bekerja. Dan Rasul Paulus di sini mengucapkan syukur kepada Tuhan yang selalu menuntun dan membawa kepada jalan kemenangan. Pelayanan penginjilan yang dikerjakan oleh Rasul Paulus oleh panggilan Tuhan ternyata menunjukkan hasilnya. Nama Tuhan dikenal oleh banyak orang di mana-mana. Kemenangan bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada perjuangan. Kemenangan itu harus melalui proses di mana ada tantangan di sana, ada kesukaran. Kadangkala kita melihat ada kegagalan, ada masalah yang berat, tapi tetap kita semua dituntun ke dalam jalan kemenangannya. Ini bukan jalan kemenangan kita, tapi jalan kemenangan Tuhan. Dan karena ini jalan kemenangan Tuhan, maka segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita tidak akan gagal karena Tuhan yang memimpin kita akan menjamin kemenangannya atas kita. Di sini dinyatakan syukur bagi Allah. Kita perlu selalu mengucap syukur karena keberhasilan kita di jalan kemenangannya disebabkan oleh Allah sendiri. Disebabkan oleh karya Kristus, Yesus Tuhan kita di dalam hidup kita. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, bukan untuk diri kita. Jangan ambil kemuliaan Tuhan. Karena itu sikap kita adalah selalu bersyukur
kepada Tuhan ketika kita melihat keberhasilan, kemenangan, sebab itu semua terjadi oleh karena tuntunan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini sebelum beristirahat, mungkin ada di antara saudara yang merasa sedang gagal, sedang berada di jalan yang menuju kehancuran. Tapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan Yesus, kita dituntun, dipimpin menuju kepada jalan kemenangannya. Rencana Tuhan baik buat saudara dan saya, dan rencananya pasti terjadi, tergenapi oleh karena kuasa-Nya akan memampukan kita masuk dalam rencananya. Singkirkan semua kekhawatiran dan ketakutan atau kekecewaan kita, sebab kita ada dalam tuntunan pimpinan Tuhan yang membawa kita kepada kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, firman-Mu yang menolong kami untuk tetap penuh sukacita, damai sejahtera. Firman-Mu yang menolong kami mengerti akan kehendak-Mu dan membantu kami untuk melihat bagaimana Tuhan selalu berkarya dalam hidup kami, menuntun kami di jalan kemenangan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk tuntunan-Mu yang tidak membuat kami gagal, tapi membuat kami berkemenangan. Tolong kami selalu Roh Kudus untuk semakin mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, dan terus melangkah di dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati, disegarkan Tuhan untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit dan yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu bekerja di dalam kami, membawa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan mujizat yang ajaib kami alami oleh pertolongan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpinlah kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.